Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Di video kali ini saya akan mengupas soal persaingan panas peternak entok jumbo ya. Jadi dalam sebuah usaha atau bisnis itu tidak lepas dari persaingan ya, termasuk di usaha atau bisnis ternak entok jumbo. Saya melihat persaingan ini sudah berjalan cukup panas ya, mulai dari perang harga sampai ke perang merek dagang. Bahkan ada yang sampai persaingan tidak sehat, yakni dengan mencoba menjatuhkan merek atau brand produk peternak lain. Karena itu saya tergelitik untuk mengangkat tema ini sebagai bentuk sumbangsih pikiran saya agar persaingan antara peternak entok itu berjalan sehat dan tidak merugikan peternak lain. Jadi bentuk-bentuk persaingan yang pertama adalah persaingan atau perang harga ya. Perang harga ini memang kerap terjadi di sebuah bisnis ya. Bentuknya bisa macam-macam. Misalnya ada yang pakai diskon dan menjual dengan harga entok murah ya. Yang banyak terjadi di lapangan adalah murah-murahan harga anakan entok ya. Misalkan peternak A itu ada yang menjual dengan harga 50.000 per ekor. Kemudian ada peternak B yang kemudian menjual dengan harga 30.000 per ekor. Kemudian ada yang menjual harga 20.000 per ekor, atau bahkan ada yang sampai menjual 15.000 per ekor anakan entok jumbo usia 1 minggu. Mereka semua ini mengklaim anakan entok yang dijual itu sama-sama jenis entok jumbo ori ya, asli entok jumbo. Perang harga ini mengakibatkan hubungan antar peternak pun menjadi tidak harmonis ya. Peternak yang biasa menjual anakan entok 50.000 merasa dirugikan ketika ada peternak lain yang menjual anakan entok itu usia 1 minggu seharga 20.000 per ekor. Aksi saling sindir di media sosial pun terjadi ya, dan bahkan akhir-akhir ini tercipta kubu-kubuan ya, blok-blokan, dan mereka menjadi tidak kompak dan saling menjatuhkan nama kandang. Persaingan yang kedua adalah perang merek dagang ya. Beberapa peternak kita ketahui memang memiliki nama brand produk ternaknya ya. Sebut saja ada brand jumbo tronton, ada jumbo leher beton, ada jumbo leher panjang, kemudian ada yang lain lagi. Nah, nama-nama brand itu memang banyak beredar di kalangan peternak ya. Saking suksesnya mereka membuat branding produknya, sampai-sampai nama merek dagang itu dikira jenis entok. Banyak peternak entok pemula yang mengira bahwa jumbo tronton, kemudian leher beton, kemudian leher panjang itu merupakan jenis entok jumbo, padahal itu adalah merek dagang ya, yang diciptakan oleh peternaknya. Di sisi lain ada peternak yang tidak suka dengan tenornya brand-brand tersebut, dan mereka mencoba menolak penamaan brand tersebut dan mencoba melakukan gerakan pemurnian jenis entok jumbo. Mereka menyampaikan narasi melalui media sosial YouTube, Facebook, dan TikTok bahwa entok jumbo itu ya hanya satu. Tidak ada jenis entok yang aneh-aneh. Entok jumbo ya entok yang besar begitu. Dan di kanal media sosial pun kerap kita jumpai terjadi perdebatan antar peternak soal kriteria entok jumbo. Mulai dari berapa sih standar panjang entok jumbo, kemudian berapa sih berat atau berapa sih standar berat entok jumbo. Masing-masing peternak menyampaikan standarnya sendiri-sendiri sesuai dengan entok yang mereka miliki tentunya. Hal ini tentu membuat peternak pemula yang ingin mengembangkan ternak entok menjadi bingung, sebab ada berbagai macam informasi yang mereka peroleh yang seakan-akan saling melemahkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Saya sendiri kadang ketawa sendiri ya saat menyimak perdebatan mereka di media sosial. Tapi itulah dinamika dunia ternak entok jumbo saat ini, dan saya berharap peternak pemula tidak usah bingung. Ingat ya, ini adalah soal bisnis, dan bisnis selalu ada persaingan. Semakin banyak peternak entok jumbo, maka semakin ketat pula persaingan yang akan dihadapi. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Solusinya bagaimana, Bang? Nah, saya mencoba akan membagikan pemikiran saya dan semoga membantu para peternak pemula. Yang pertama, persaingan harga jual ini lazim terjadi di semua jenis usaha, baik produk ternak, kuliner, sembako, atau yang lain. Mereka menjual anakan entok jumbo dengan harga murah berharap akan mendapatkan banyak pembeli dan banyak keuntungan yang didapat.
Lalu apakah boleh menjual anakan entok jumbo dengan harga murah? Ya boleh saja, tidak ada yang larang. Tapi risikonya keuntungan yang didapat itu juga sedikit atau bahkan mungkin untungnya bisa mepet ya. Tapi itu pilihan masing-masing peternak lah. Intinya tidak ada yang kemudian melarang peternak A menjual entok jumbo dengan harga mungkin ekstrim 10.000 per ekor, ya boleh-boleh saja, asal tetap dapat untung ya boleh-boleh saja. Di dunia bisnis tidak ada yang melarang ya, boleh dan tidaknya. Hanya saja memang keuntungan yang didapat itu sedikit. Dan sebenarnya tidak ada hak bagi peternak lain untuk melarang seorang peternak menjual anakan entok dengan harga jual yang murah. Jadi terserah pemilik ya, terserah yang jual mau harga tinggi ya terserah, mau harga murah ya monggo. Jadi kalian mau menjual anakan entok jumbo berapapun itu hak panjenengan semua. Hanya saja menjual anakan entok dengan harga murah itu harus dipikirkan ulang. Mengapa? Karena untungnya sedikit. Lalu bagaimana cara menjual anakan entok dengan harga tinggi tapi tetap ramai pembeli? Nah, ini yang akan saya jawab ya, akan saya bagikan. Pertama, teman-teman harus menentukan target pasar. Kalau teman-teman menjual anakan entok dengan harga murah, misalkan 10.000 atau mungkin 15.000, 20.000, itu artinya target pasar teman-teman adalah kalangan ekonomi bawah. Kalangan ini memiliki kemampuan finansial yang terbatas ya, uangnya mepet ya, makanya selalu pengen harga yang murah. Nah, jika teman-teman ingin menjual dengan harga yang mahal ya, maka target pasarnya teman-teman harus menarget kalangan menengah ke atas. Mereka ini memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk bisa membeli anakan entok dengan harga yang mahal. Misalkan 30.000, 50.000, 100.000 itu bisa, karena kemampuan finansial mereka itu sudah intinya punya duit lah begitu. Lalu bagaimana cara menarget pembeli dari kalangan menengah ke atas? Jadi gini teman-teman, kalangan menengah ke atas itu adalah kelompok masyarakat yang punya cukup uang ya. Mereka punya uang yang cukup banyak untuk membeli entok dengan harga yang mahal. Karena mereka punya uang, maka biasanya mereka cenderung selektif ketika akan membeli sesuatu. Kalangan menengah ke atas ini selalu mengedepankan kualitas ya. Maka peternak entok itu harus bisa memenuhi ekspektasi atau harapan dari pembeli kalangan menengah ke atas ini. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki kualitas produk yang ditawarkan. Jadi teman-teman yang memelihara entok itu harus mengupgrade indukan pejantan, itu harus berkualitas. Makanya pilihlah indukan entok yang bagus. Setelah itu buatlah kandang yang rapi dan enak dilihat. Ini penting untuk meningkatkan performa kandang teman-teman. Entokmu bagus tapi kandangmu jelek, awut-awutan ya tidak rapi ya, kemudian pembeli akan ragu ya, ragu tentang kualitas entokmu. Maka bikinlah kandang yang rapi. Tapi rapi itu tidak harus mahal ya. Yang penting tertata dan enak dipandang mata dan tidak bau. Kemudian buatlah branding produk ya. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan memberikan nama-nama untuk koleksi entok yang kamu pelihara. Misalnya pejantan entok yang kamu miliki saat ini diberi nama Jaguar misalkan. Kemudian betinanya kamu beri nama Anjani misalkan. Kemudian kakek entok indukanmu diberi gelang ya, gelang hijau, biru, merah. Itu akan menambah menambah pesona dari koleksi entokmu yang dipelihara. Jadi akan terkesan entokmu itu entok elit dan berkelas. Inilah salah satu cara untuk membangun branding kandang. Kemudian sesekali ikutlah kontes ya. Kalau kalian dapat sertifikat atau piala, maka pajanglah sertifikat dan piala itu di kandang kalian ya. Ingat, pembeli itu selalu memperhatikan apa yang mereka lihat. Jadi pastikan koleksi entokmu itu bulunya bersih-bersih, sehat. Kandangnya juga rapi, tidak bau. Kalau entokmu pakai gelang, kemudian dinding kandangnya dikasih banner, kemudian ada sertifikat kontes yang terpajang di area kandang, ini akan meningkatkan kepercayaan pembeli ke kandang teman-teman semua. Kemudian selanjutnya adalah langkah yang paling manjur untuk menggait pembeli dari kalangan menengah ke atas adalah aktiflah di media sosial YouTube atau yang lain ya. Kalau teman-teman tidak punya akun atau punya akun tapi penontonnya sedikit, maka teman-teman bisa kerjasama dengan konten kreator yang memiliki subscriber banyak dan jumlah penonton juga banyak.
Ya, sudah banyak kok pelaku UMKM ya, pedagang cireng, pedagang bakso, pedagang macam-macam itu yang bermitra dengan konten kreator untuk mempromosikan produknya. Tapi dia berbayar ya, berbayar. Dan saya rasa tidak ada salahnya Peternak Entok mencoba melakukan kerjasama iklan. Dan silahkan rasakan perbedaannya ya. Mungkin jumlah pembelinya akan mengalami peningkatan. Yang kedua adalah soal perang merek dagang. Saya kira persaingan ini sangat wajar. Jadi tidak usah baperan atau mencoba menjatuhkan merek dagang tertentu dari peternak lain. Justru menurut saya setiap peternak itu wajib menciptakan merek dagang sendiri dengan menonjolkan entok yang berkualitas sebagai maskot kandang. Misalnya merek entok Jumbo Jaguar atau dikasih nama lain ya, terserah teman-teman. Merek dagang ini akan semakin dikenal orang ketika kamu ikut kontes dan berhasil mendapatkan piala. Ya, entah itu mendapatkan juara 1, juara 2 atau 3. Ketika entokmu itu mendapatkan piala, maka entokmu akan menjadi pusat perhatian peternak lain. Nah, mungkin ini dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk menyikapi fenomena persaingan antara peternak entok jumbo yang hari ini sedang bergulir. Jadi prinsipnya silahkan bersaing sehat ya, tunjukkan kualitas kandangmu, kualitas produkmu, insya Allah pembeli akan bisa menilai sendiri. Uang yang mereka keluarkan itu setimpal dengan kualitas produk yang kamu tawarkan ya. Menjalankan bisnis itu jangan baperan, jangan menjatuhkan orang lain. Buatlah produk yang benar-benar berkualitas atau persaingan itu berlangsung dengan sehat tanpa harus ada yang terluka. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.